Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Abu Bakar class, Muawiyah class, and Khalid class. How are you today? Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Insya Allah mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik. Masih di tematik 5D ya, dan masih di subtema 3. Untuk video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku tematik dan juga alat tulisnya ya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian bisa buka buku kalian di halaman 89, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 4 ini yaitu mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya, mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah, dan mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke, yang pertama yaitu mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya. Pantun tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan kebaikan. Di beberapa daerah, pantun juga dijadikan bagian dari kebudayaan. Misalnya, pada masyarakat Betawi, pantun digunakan dalam salah satu bagian daerah dari upacara pernikahan yang disebut palang pintu. Apa itu palang pintu? Ya, palang pintu merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilakukan ketika akan melamar pihak mempelai wanita. Jadi palang pintu ini dilakukan sebelum keluarga mempelai pria memasuki rumah sang calon mempelai wanita. Nah, orang yang ditunjuk nanti akan berbalas pantun. Seperti contohnya ada di halaman 90. Pantun yang pertama, pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Karena ini pantun Betawi, berarti bahasanya pakai bahasa Betawi ya. Oke, nah sekarang pantun balasannya nih, jawabannya. Pantun keduanya, kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, Aye pengen tahu apa hajatnya. Nah, ini adalah contoh pantun yang berbalas ya, jadi saling membalas pantun. Nah, dari kedua pantun ini, jika kita identifikasikan ya atau kita jelaskan dari segi jumlah baris, jumlah suku kata, maka sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barisnya. Pantun pertama ada 4 baris. Pantun kedua juga sama, terdapat 4 baris. Nah, jumlah suku kata setiap baris. Pada pantun pertama, baris ke-1 dan kedua jumlahnya 10 suku kata, baris ketiga 11 suku kata, dan baris keempat 12 suku kata. Sedangkan pantun kedua, baris pertama dan kedua 9 suku kata, baris ketiga dan keempat ada 11 suku kata. Masih ingat kan suku kata itu apa? Ya, suku kata adalah penggalan dari setiap kata. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah kata dalam baris. Pada pantun pertama, baris pertama ada 5 kata, baris kedua 4 kata, baris ketiga dan keempat 5 kata. Nah, pada pantun kedua, baris pertama ada 4 kata, baris kedua juga sama ada 4 kata, baris ketiga dan keempat ada 5 kata. Oke, yang keempat, aspek dari sisi baris sampiran. Baris sampiran itu tentu saja ada di baris pertama dan baris kedua. Begitupun pantun kedua, sama ya. Dan baris isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Kemudian sajak. Sajak dari pantun pertama dan kedua sama, bersajak A, B, A, B. Jenis pantunnya sama-sama pantun berbalas, ya. Kemudian yang ke-8, amanat dari pantun pertama yaitu sebelum memasuki wilayah orang,
sebaiknya menyampaikan salam atau izin terlebih dahulu. Sedangkan amanat pada pantun kedua yaitu, jika ada orang lain datang ke wilayah kita, sebaiknya kita tanyakan maksud dan tujuannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua, mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Ada di halaman 91. Nah, pada tradisi berbalas pantun yang tadi tuh ya, dalam palang pintu, ini terjadi interaksi sosial antara dua keluarga. Nah, interaksi sosial itu bukan hanya antar keluarga atau masyarakat aja, tetapi interaksi sosial juga bisa terjadi antar daerah, ya. Nah, interaksi antar daerah ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah pasti memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antar daerah adalah perbedaan potensi fisik dan sosial yang dimiliki daerah tersebut. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alamnya, misalnya ketersediaan sumber daya alam, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, adapun potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah itu sendiri. Jadi, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah itu ada dua ya, yaitu potensi fisik dan potensi sosial. Nah, yang berikutnya yaitu mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ada di halaman 93 dan 94. Hak warga masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, menyuarakan pendapat. Dan yang keempat, hidup tenang dan damai. Lalu apa saja kewajiban warga masyarakat? Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Dan yang keempat, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Jadi itu adalah hak dan kewajiban warga masyarakat. Masih ingat kan apa perbedaan hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi di mana ada hak, pasti akan selalu ada kewajiban. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 96. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 5 yaitu membuat cerita gambar lengkap, menuliskan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, dan menentukan jenis dan amanat pantun. Oke, yang pertama yaitu membuat cerita gambar lengkap. Nah, kalian bisa lihat di halaman 97, itu ada 5 gambar, yang dimana dari 5 gambar tersebut terdapat sebuah cerita. Ceritanya ada di halaman 96, ya. Jadi di sini ceritanya Tony ingin menulis cerita singkat yang dilengkapi dengan gambar. Nah, yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah cerita yang akan digambar. Nah, cerita yang akan digambar itu berjudul Tupai dan Kelinci. Kemudian isi ceritanya itu apa? Terus tokoh dalam ceritanya siapa saja? Dan bersifat wataknya apa aja. Nah, kemudian baru yang keempat, alur ceritanya. Alur ceritanya ini merupakan isi dari cerita per gambar tersebut, ya. Contoh pada gambar pertama, yang A, ceritanya adalah tupai memetik kelapa. Kelapa yang telah ia petik disembunyikan monyet.
Kemudian pada gambar kedua, di situ terdapat gambar kelinci dan monyet. Alur ceritanya yaitu Tupai meminta tolong kepada kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Kemudian gambar ketiga, alur ceritanya, kelinci mengatakan pada monyet bahwa raja hutan akan memberi imbalan kepada yang dapat memberinya kelapa. Nah, pada gambar keempat, alur ceritanya adalah monyet pun membawa kelapa milik Tupai ke gua yang dipikirnya rumah raja hutan. Kemudian gambar yang kelima, alur ceritanya adalah kelinci dan Tupai pun mengambil kembali kelapa milik Tupai. Nah, jadi ini adalah contoh cerita bergambar ya. Jadi dari satu gambar itu berisikan satu adegan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa adegan yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, sekarang kalian bisa lihat halaman 98 ya. Menentukan jenis dan amanat pantun. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tuh bagaimana cara kita menentukan jenis dan amanat pantun. Tentu saja kita harus memperhatikan atau memahami isi pantun yang terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Nah, setelah kita pahami isi pantunnya, barulah kita bisa menentukan ini jenisnya jenis pantun nasihat, atau pantun jenaka, atau pantun teka-teki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari isi pantun tersebut juga kita bisa menentukan amanat pantun ya, atau pesan yang terkandung dalam pantun tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama ada di halaman 99 ya. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon. Pantun jenaka dibuat dengan tujuan agar orang yang membaca atau mendengarnya tertawa. Kemudian yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi pesan kebaikan atau nasihat. Pantun ini dibuat agar orang yang mendengar atau membaca mengikuti saran atau pesan yang ada dalam pantun. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Pantun teka-teki pada umumnya diakhiri dengan tanda tanya. Pantun ini dahulu digunakan untuk menghilangkan kantuk sehingga orang yang membaca atau mendengar akan memikirkan jawaban dari pantun yang sudah disampaikan. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Oke, alhamdulillah itu saja materi kita hari ini. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini dari pembelajaran 4, 5, dan 6 yaitu yang pertama, selain digunakan untuk menyampaikan pesan kebaikan, pantun juga bisa dijadikan bagian dari kebudayaan. Misalnya di masyarakat Betawi, pantun digunakan dalam bagian upacara pernikahan ya, yang disebut dengan palang pintu. Yang kedua, kerjasama antar daerah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antar daerah. Yang ketiga, pantun jenaka merupakan pantun yang berisi lelucon. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan. Alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Walaupun kita masih belajar dari jarak jauh, semoga tidak menyurutkan semangat belajar anak-anak ya di rumah. Dan jangan lupa kita terus berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi dan kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya di rumah. Jangan banyak main HP, oke?
Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.